Indonesia merupakan salah satu negara dengan dampak pandemi COVID-19 yang cukup besar. Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 menyatakan bahwa Indonesia terus mengalami kelonjakan angka positif COVID-19. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan kebutuhan tempat tidur dan juga oksigen di rumah sakit. Data PET pada Juli 2021 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara tertinggi dengan kebutuhan oksigen di Asia Tenggara. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Kementerian Kesehatan yang menjelaskan bahwa Indonesia terus mengalami peningkatan kebutuhan oksigen hingga 2.500 ton per hari, sedangkan kemampuan produksi dalam negeri hanyalah sebesar 1.700 ton per hari. Kementerian Kesehatan juga menambahkan bahwa 75% hasil produksi tersebut digunakan untuk kebutuhan industri, sedangkan 25% sisanya baru digunakan untuk memenuhi kebutuhan medis. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab kurangnya pemenuhan kebutuhan tabung oksigen selama masa pandemi. Dari awal Juni hingga Juli 2021, tercatat terdapat sekitar 324 orang meninggal dunia karena terpaksa melakukan isolasi mandiri. Penyebabnya adalah kurangnya fasilitas kesehatan dan langkanya pasokan oksigen. Selain itu, pada Juli 2021, instalasi gawat darurat pada 2 rumah sakit di Bandung sementara tidak menerima pasien baru dengan keluhan pernapasan akibat keterbatasan pasokan oksigen. Kelangkaan stok oksigen di Indonesia disebabkan karena rantai distribusi yang belum optimal. Kendala yang dihadapi dalam proses distribusi oksigen adalah kurangnya liquidnya proses pengisian oksigen. Dengan kata lain, pengisian oksigen saat ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, kami dari tim Oxycharge, saya Bintang Nur Ferry Adli dari Prodi D4 Teknik Elektronika tahun 2021 dan rekan saya Felix Juan Rama dari Prodi S1 Teknik Manufaktur tahun 2021. Dan saya Ida Febriana dari Prodi S1 Manajemen tahun 2020. Kami menawarkan sebuah inovasi berupa Oxycharge sebagai efisiensi pengisian tabung oksigen Guna memenuhi kebutuhan oksigen di masa pandemi dan mendukung kemajuan fasilitas kesehatan Indonesia di era industri 4.0. Berikut adalah fungsi masing-masing komponen pada Oxycharge. Yang pertama, filter udara. Filter udara difungsi sebagai penyaring udara yang akan masuk pada kompresor. Kompresor berfungsi untuk menaikkan tekanan udara yang akan masuk ke heat exchanger. Heat exchanger digunakan untuk membuang panas pada udara setelah keluar dari kompresor. Yang keempat, tabung isolir. Tabung ini berfungsi untuk memisahkan antara oksigen dengan nitrogen yang akan membuang nitrogen dan meneruskan oksigen ke penampungan sementara oksigen. Yang kelima, tabungan sementara. Tabungan ini digunakan untuk menampung oksigen untuk suhu sementara. Selanjutnya yaitu regulator oksigen. Ini berfungsi untuk mencegah oksigen tidak kembali ke tampungan sementara yang akan menyebabkan ledakan. Setelah itu, tabung oksigen sebagai tabungan oksigen yang tetap dan sebagai output dari alat Oxycharge. Setelah itu yaitu papan controller sebagai pengontrol dari semua komponen utama. Yang terakhir yaitu kipas sebagai sirkulasi udara. Berdasarkan analisis SWOT yang telah kami lakukan, Oxycharge memiliki beberapa keunggulan seperti memiliki desain yang menarik, mudah digunakan, tidak membutuhkan banyak tempat dan fungsional. Namun, Oxycharge memiliki beberapa kelemahan, seperti harga jual yang masih tinggi dan proses produksi yang membutuhkan waktu lama, karena masih dilakukan secara konvensional. Pesatnya perkembangan teknologi dan juga semakin meningkatnya kebutuhan oksigen di Indonesia menjadi peluang bagi perkembangan dan juga pemasaran Oxycharger. Namun di sini terdapat beberapa hal yang harus kita antisipasi, di antaranya munculnya developer baru dan juga adanya plagiarisasi dari pihak lain. Oleh sebab itu, berdasarkan analisis SWOT yang telah kami lakukan, di sini kami merumuskan beberapa strategi seperti gencar melakukan promosi, melakukan kemitraan dengan pihak yang terkait, mendaftarkan hak kekayaan intelektual, dan juga terus melakukan evaluasi dan juga perkembangan fitur dari Oxycharger. Kami telah melakukan analisis ranges produk antara Oxycharge, tabung oksigen konsentrator, dan tabung oksigen isi ulang. Kami melakukan penelitian berdasarkan beberapa indikator tersebut.
dan dalam kesehatan keunggulan fitur yang disediakan berdasarkan analisis yang kami lakukan, OxyCharge lebih unggul dibanding produk sejenis yang berada di pasaran. Di sini kami melakukan analisis permintaan pasar dan juga proyeksi perkembangan OxyCharger sebagai sarana untuk melakukan analisis keberlangsungan program. Data CNN pada tahun 2021 menyatakan bahwa Indonesia sudah melakukan impor oksigen sejak tahun 2016 sebanyak 3.000 ton. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan oksigen di Indonesia sudah cukup tinggi bahkan sejak sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, berdasarkan data kuesioner yang telah kami sebarkan, 75 responden menyatakan bahwa OxyCharger penting untuk direalisasikan dan juga 71% responden menyatakan bahwa OxyCharger penting bagi perkembangan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, di sini kami yakin bahwa OxyCharger dapat dikembangkan dan juga dapat bersaing di pasaran. Dalam pengembangannya, OxyCharger diprediksi akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Setelah melalui beberapa tahap uji coba, OxyCharger nantinya akan didaftarkan secara resmi melalui hak kekayaan intelektual pada tahun 2023. OxyCharger diharapkan sudah dapat dipasarkan dan tersedia di setiap institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, apotek, dan puskesmas untuk wilayah di Yogyakarta. Tambahnya jumlah pengguna OxyCharger yang merupakan masyarakat luas akan berdampak pada tambahnya jangkauan target pasar.